Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tugas sejarah kami, yaitu mengenai Kerajaan Majapahit. Yaitu dari kami, yang pertama, Emiliana Dewi Anggraini, dari nomor absen 20. Yang kedua, Fahmi Hanifah, dari nomor absen 21. Yang ketiga, Linda Maharani, dari nomor absen 26. Yang keempat, Maria Litania Ayuning Tias, dari nomor absen 28. Nomor 5, Natania Alika Cikutita, dari nomor absen 30. Yang keenam, Naura Zara Amelia, dari nomor absen 31. Nomor 7, Reva Khairunisa, dari nomor absen 33. Poin-poin yang kami bahas di sini yaitu yang pertama, mengenai latar depan. Dan nomor 2, berdiri atau runtuhnya kerajaan tersebut. Yang nomor 3, sumber sejarahnya. Yang keempat adalah raja-raja. Yang kelima, mengenai agama dari kerajaan tersebut. Yang nomor 6, bagaimana keadaan ekonomi dari kerajaan Majapahit tersebut. Yang nomor 7, dengan sistem pemerintahannya. Yang nomor 8 adalah mengenai sosialnya. Dan yang nomor 9 adalah mengenai sastra budaya dari kerajaan tersebut. Yang pertama adalah mengenai latar depannya. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Tahun berdiri. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 akhir hingga abad ke-15 Masehi. Lebih tepatnya, Kerajaan Majapahit didirikan pada 1293 hingga 1500 Masehi oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Tahun runtuh. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah dan memasuki masa kemunduran setelah terjadi konflik terkait perebutan tahta. Waktu berakhirnya Kerajaan Majapahit ini diperkirakan sekitar tahun 1478 hingga 1527, menjelang masuknya Kerajaan Islam. Yang kedua, yaitu berdiri dan runtuhnya. Faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit antara lain, yang pertama, kurangnya kaderisasi tokoh yang bisa memegang pemerintahan. Kedua, terjadinya perang Parekrek. Yang ketiga, banyak daerah yang melepaskan diri. Keempat, mundurnya perekonomian dan perdagangan. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, masuknya pengaruh Islam ke wilayah Jawa. Sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dari dalam negeri. Kitab-kitab sumber sejarah Kerajaan Majapahit antara lain: A. Kitab. Pertama, Kitab Pararaton. Kitab pertama yang menjadi sumber sejarah pada zaman Kerajaan Majapahit ialah Kitab Paraton. Kitab ini tergolong sebagai kitab dengan isi yang singkat karena hanya terdiri dari 32 halaman saja. Naskah Paraton adalah kitab sastra Jawa pertengahan yang kemudian digubah dalam bahasa Jawa Kawi dengan ukuran seperti folio dan terdiri dari 1126 baris. Isi dari kitab Pararaton adalah tentang sejarah dari raja-raja yang pernah memimpin Majapahit dan Kerajaan Singasari di wilayah Jawa Timur. 2. Negara Kertagama. Negara Kertagama atau KKW Negara Kertagama merupakan kitab peninggalan Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini dipercaya sebagai satu-satunya kakawin Jawa kuno paling termasyhur sepanjang sejarah Majapahit. Isi dari kitab Negara Kertagama ialah uraian tentang kondisi keraton Majapahit ketika dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk
dan dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Pada masa kekuasaannya, Majapahit berhasil meraih masa keemasan dan kejayaan. Akan tetapi, dalam bagian penting isi kitab ini, diuraikan tentang wilayah dan daerah kekuasaan Majapahit yang wajib memberikan upeti. 3. Kitab Sundayanan. Kitab Sundayanan yang disebut juga dengan Kidung Sunda. Kitab Sundayanan merupakan sebuah karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan. Menurut seorang pakar dari Belanda, Kitab Sundayanan terdiri dari 2 versi, yaitu Kidung Sunda dengan isi yang panjang dan Kidung Sundayanan yang berisi lebih singkat. Kitab ini mengisahkan salah satu perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau pada tahun 1357 Masehi yang dinamakan sebagai Perang Bubat. Perang ini merupakan perang yang terjadi dikarenakan adanya perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Langgabuana yang berasal dari kerajaan Sunda. Dan yang keempat adalah Kitab Usaha Jawa. Kitab terakhir adalah Kitab Usaha Jawa yang di dalamnya mengisahkan tentang perjuangan Mahapati Gajah Mada dan Arya Damar untuk menaklukkan Pulau Bali. Penaklukan tersebut terjadi ketika kerajaan Bali dipimpin oleh Raja Sri Astasura Ratnabumi, Banten pada tahun 1337 Masehi yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, dikisahkan dalam Kitab Usaha Jawa bahwa proses penaklukan kerajaan Bali tidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pasalnya, Mahapati Gajah Mada dan Arya Damar harus menghadapi patih dan menteri tertinggi yang memiliki kesaktian besar tingkat tinggi, yaitu Patih Ki Kebo Iwa dan Ki Pasung Grigis. B. Candi. 1. Candi Tikus berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 2. Candi Ceto berada di Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. 3. Candi Sukuh berada di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. 4. Candi Bajang Ratu berada di Mojokerto, Jawa Timur. 5. Candi Wringin Lawang berada di Mojokerto, Jawa Timur. 6. Candi Jabung berada di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. 7. Candi Brahu berada di Mojokerto, Jawa Timur. 8. Candi Pari berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. 9. Candi Surawana berada di Kerdiri, Jawa Timur. 10. Candi Wringin Branjang berada di Blitar, Jawa Timur. C. Prasasti. 1. Prasasti Kudadu ditemukan pada tahun 1294 Masehi. 2. Prasasti Sukamerta ditemukan pada tahun 1296 Masehi. 3. Prasasti Balawi ditemukan pada tahun 1305 Masehi. 4. Prasasti Canggu ditemukan pada tahun 1358 Masehi. 5. Prasasti Biluluk 1, 2, dan 3. 6. Prasasti Karangbogem ditemukan pada tahun 1387 Masehi. 7. Prasasti Katiden ditemukan pada tahun 1392 Masehi. 8. Prasasti Waringin Pitu ditemukan pada tahun 1447 Masehi. Kidung atau syair juga termasuk sumber sejarah yang ditinggalkan sebagai bukti pernah berdirinya sebuah kerajaan. Kerajaan Majapahit memiliki kidung yang mengandung pesan hingga kisah tentang peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Majapahit. Terdapat beberapa kidung yang menceritakan tentang Majapahit, yaitu Kidung Harsawijaya, Sundawana, dan Panjiwijayakrama. Babat Majapahit. Secara umum, babat merupakan sebuah kisah sejarah yang dibukukan. Beberapa babat yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah kerajaan Majapahit meliputi Babat Tanah Jawi, Babat Parahyangan, dan Serat Sunda. Sumber sejarah kerajaan Majapahit dari luar negeri. Sumber sejarah kerajaan Majapahit dari luar negeri yaitu berasal dari berita luar berupa catatan-catatan para pedagang maupun catatan hubungan diplomasi dengan kerajaan luar. Adapun beberapa sumber sejarah kerajaan ini berasal dari luar negeri. Sumber-sumber tersebut meliputi 1.
catatan dari dinasti Ming atau Cina tahun 1268 Masehi. Catatan ini mengungkap adanya hubungan diplomasi antara Kekaisaran Cina dan Kerajaan Majapahit. 2. Catatan dari dinasti Tang Cina tahun 1292 Masehi. Catatan ini berisi mengenai pengiriman tentara yang dilakukan oleh Kekaisaran Cina yang bertujuan untuk menghukum raja terakhir dari Kerajaan Singasari yang bernama Kertanegara. Pengiriman tentara tersebut dilakukan karena Kertanegara melecehkan salah satu utusan dari kerajaan tersebut. Raja yang terkenal. Raja terkenal Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara. Raja keempat Kerajaan Majapahit bernama Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara. Ia berkuasa dari tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi atau 39 tahun. Ia adalah raja terkenal Kerajaan Majapahit yang berhasil membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan atau masa keemasan. Ditandai dengan perekonomian yang sudah maju, masyarakat Majapahit bekerja sebagai petani dan berdagang. Dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, kain, dan rempah-rempah lainnya. Mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Keberhasilan Hayam Wuruk tidak terlepas dari peran patihnya bernama Gajah Mada dan sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada pun terwujud. Kekuasaan Kerajaan Majapahit meliputi seluruh kepulauan Nusantara, ditambah Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Pengaruhnya bahkan sampai ke Filipina Selatan, Thailand atau Champa, dan Indochina. Selain itu, Majapahit mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Mpu Nala. Selama pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi 3 peristiwa penting, yaitu 1. Peristiwa Bubat pada 1357 Masehi. 2. Perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat leluhurnya. 3. Upacara cerada yang diadakan untuk memperingati wafatnya Raja Patni pada 1362 Masehi. Raja pertama, Raden Wijaya merupakan pendiri dan raja pertama yang memerintah di Kerajaan Majapahit. Ia mendirikan Majapahit sekaligus menjadi raja dari tahun 1293 Masehi sampai 1309 Masehi atau 16 tahun dengan gelar Kartajasa Jayawardhana. Nama Majapahit berasal dari 2 kata, yaitu maja atau buah dan pahit atau pahit. Jadi dapat disimpulkan buah maja yang rasanya pahit. Raden Wijaya mendirikan kerajaan ini bermula ketika ia diberi tanah bernama Hutan Tari. Di hutan tersebut terdapat banyak sekali buah maja yang rasanya pahit, sehingga ia menanamkan wilayah ini dengan nama Majapahit. Awal kekuasaan di bawah raja pertama, fokus utama yang dilakukan Raden Wijaya adalah melakukan konsolidasi dan memperkuat pemerintahan. Pada masa ini merupakan transisi dari kerajaan sebelumnya, yakni Kerajaan Singasari. Strategi yang dilakukan yaitu dengan memberikan jabatan penting kepada beberapa pengikut setianya dan menikahi putri-putri Kertanegara. Raden Wijaya kemudian meninggal pada tahun 1309. Kekuasaannya pun berakhir dan digantikan oleh putranya bernama Jayanegara. Raja terakhir, Patih Udara atau Brawijaya VII. Raja terakhir Kerajaan Majapahit sebelum akhirnya diambil alih seutuhnya oleh Kesultanan Demak adalah Patih Udara. Patih Udara adalah seorang patih Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Dyah Ranawijaya. Ia menjadi raja menggantikan Grindrawardhana, berkuasa dari tahun 1498 Masehi sampai 1518 Masehi atau 20 tahun. Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada adalah seorang patih Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Kala itu, Kerajaan Majapahit berhasil mencapai era keemasannya, di mana wilayah kekuasaan Majapahit menjadi sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah NKRI saat itu.
Saat diangkat menjadi seorang patih, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang tercatat dalam kitab Pararaton. Sumpah Palapa ini kemudian disebut sebagai sumpah untuk menyatukan bumi Nusantara. Dalam upaya mempersatukan Nusantara, Patih Gajah Mada didukung beberapa tokoh, di antaranya Aditya Warman dan Laksamana Nala. Adapun Sumpah Palapa yang diucap Patih Gajah Mada berbunyi, Sira Gajah Mada pepatih amangku bumi tan ayun amukti palapa. Sira Gajah Mada lamun huwes kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah reng gurun, reng seram, Tanjung Gapura, reng haru, reng pahang, dompo, reng Bali, Sunda, Palembang, tumasek samana ingsun amukti palapa. Artinya, Gajah Mada Sang Mahapatih tidak akan menikmati palapa, berkata Gajah Mada. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasek atau Singapura, aku tak akan mencicipi palapa. Palapa dalam sumpah tersebut diartikan sebagai rempah-rempah atau rempah kehidupan yang berarti Patih Gajah Mada tidak akan menikmati kehidupan dunia sebelum sumpahnya itu terwujud. Dalam melaksanakan cita-citanya, Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh, misalnya Aditya Warman dan Laksamana Nala. Di bawah pimpinan Laksamana Nala, Majapahit membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Tugas utamanya adalah mengawasi seluruh perairan yang ada di Nusantara. Kehidupan agama. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Mayoritas penduduk kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah amat luas di Nusantara memeluk agama Hindu, Buddha, atau ajaran Siwa Buddha. Meskipun ada pula yang masih menganut kepercayaan leluhur, yakni kejawen atau animisme. Ajaran Siwa Buddha merupakan sinkretisme atau pencampuran dari agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Di era Majapahit, ajaran yang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram kuno ini berpadu menjadi satu. Selain itu, juga terdapat agama Islam yang berkembang pada Kerajaan Majapahit walaupun penganutnya masih sedikit. Majapahit banyak meninggalkan bangunan suci lainnya yang merupakan sisa sarana ritual keagamaan. Di samping candi, terdapat pula pemandian suci atau patirtan dan gua-gua pertapaan serta beberapa pintu gerbang. Candi-candi pada masa Majapahit kebanyakan bersifat agama Siwa atau Hindu, dan ada pula beberapa candi yang bercorak Buddha. Sifat keagamaan bangunan-bangunan suci ini dapat ketahui dari ciri-ciri arsitektural, jenis arca yang ditinggalkan, serta dukungan bukti data tekstual, misalnya Kakawin Negara Kertagama, Kakawin Sutasoma, Kakawin Arjuna Wiwaha, Pararaton, dan beberapa keterangan yang didapat dari prasasti. Buddha pun kian meluruh. Hingga akhirnya, Kemaharajaan Majapahit mengalami keruntuhan abad ke-16 Masehi. Toleransi agama di Majapahit. Kehidupan sosial budaya masyarakat Majapahit juga diwarnai oleh hal-hal yang bersifat keagamaan. Adanya satu bangunan suci atau candi yang memiliki dua atau lebih sifat keagamaan merupakan bukti dari integrasi sosial dan toleransi dalam bidang agama. Bukan hanya bagi pemeluk Hindu atau Buddha, melainkan juga umat Muslim, karena penganut agama Islam sudah ada di zaman Majapahit. Penduduk Majapahit
Sejak era Hayam Wuruk, diduga sudah ada yang memeluk Islam. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya pemakaman Muslim di Desa Tralaya, Trowulan, yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Seiring semakin menguatnya pengaruh Islam dan kemunculan Kesultanan Demak, kejayaan Majapahit dan pamor Hindu-Buddha pun kian meluruh, hingga akhirnya Kemaharajaan Majapahit mengalami keruntuhan abad ke-16 Masehi. Pemerintah Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat berikut. 1. Rakrian Mahamantri Katrini. Dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakrian I Hino, Rakrian I Sirikan, dan Rakrian I Halu. 2. Dewan Pelaksana terdiri atas Rakrian Mapatih atau Patih Mangkabumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca Ring Wilwatika. Di antara kelima pejabat itu, Rakrian Mapatih atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri. Bersama-sama raja, ia menjalankan kebijakan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sabta Prabu. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Berikut ini susunan pemerintahan dari pusat ke daerah di Kerajaan Majapahit. Bumi atau pusat kerajaan dipimpin oleh Maharaja. Negara atau provinsi dipimpin oleh Bre atau Pangeran, Raja atau Gubernur, Nata atau Tuan, Adipati atau Batara. Watek atau Kabupaten diperintah oleh Tumenggung. Kuwu atau lebih tinggi dari kecamatan diperintah oleh Demang. Wanua atau desa dipimpin oleh Tani. Kabuyutan atau dusun kecil atau pedukuhan dipimpin oleh kepala dukuh atau seorang buyut. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Sabto Papati. Selain itu, disusun pula kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut Kitab Kutara Manawa. Gajah Mada memang seorang negarawan yang mumpuni. Ia memahami pemerintahan, strategi perang, dan hukum. Untuk mengatur kehidupan beragama, dibentuk badan atau pejabat yang disebut Dharma Dyaksa. Dharma Dyaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang khusus menangani persoalan keagamaan. Di Majapahit, dikenal ada 2 Dharma Dyaksa sebagai berikut. 1. Dharma Dyaksa Reng Kasaiwan, mengurusi agama Siwa atau Hindu. 2. Dharma Dyaksa Reng Kasogatan, mengurusi agama Buddha. Dalam menjalankan tugas, masing-masing Dharma Dyaksa dibantu oleh pejabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Pamegat. Kehidupan beragama di Majapahit berkembang semarak. Pemeluk yang beragama Hindu atau Buddha saling bersatu. Sosial. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama, disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah
untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Politik. Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kehidupan politik dan stabilitas nasional Majapahit terjamin. Hal ini disebabkan pula sebab kekuatan tentara Majapahit dan angkatan lautnya sehingga semua perairan nasional dapat diawasi. Majapahit juga menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan lain. Hubungan dengan negara Siam, Birma, Kamboja, Annam, India, dan Cina berlangsung dengan baik. Dalam membina hubungan dengan negara ataupun dengan negara lain, Majapahit mengenal moto Mitreka Satata yang berarti negara sahabat. Pada masa itu, sistem kerajaan Majapahit adalah sistem pemerintahan teratur. Ternyata, sistem pemerintahan ini cocok digunakan di kerajaan Majapahit. Buktinya, Majapahit dulunya adalah salah satu kerajaan terbesar setelah kerajaan Sriwijaya. Pada masa Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, pada masa inilah kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan. Pada masa ini wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Dalam melakukan pemerintahan, Raja dibantu oleh berbagai badan ataupun pejabat. Badan atau pejabat yang dimaksud adalah Rakrian Mahamantri Katrini, dijabat oleh para putra raja. Dewan Pelaksana terdiri atas Rakrian Mapati atau Pati Mangkubumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal Sang Pancaring Wilwatika. Dewan Pertimbangan yang disebut Batara Sabta Prabu. Badan peradilan yang disebut Sabta Papati. Dharma Yaksa, yaitu badan atau pejabat yang khusus menangani persoalan keagamaan. Di Majapahit ada dua Dharma Yaksa, yaitu Dharma Yaksa Ringkasaiwan atau agama Siwa dan Dharma Yaksa Ringkasogatan atau agama Buddha. Ekonomi. Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan atau mata pencaharian yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Contohnya seperti pengrajin emas, perak, penjual minuman, dan tukang daging. Maka dari itu kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa-masa sebelumnya, di mana jumlah populasi penduduk yang bermata pencaharian di luar pertanian semakin meningkat. Menurut catatan pedagang Tiongkok bernama Wang Tazuan, komoditas ekspor Jawa pada zaman Majapahit meliputi lada, kain, garam, dan burung kakak tua. Sementara barang yang diimpor atau didatangkan seperti emas, mutiara, perak, keramik, sutra, dan barang dari bahan besi. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh rakyat dan pemerintah kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. Di Pulau Jawa dititik beratkan pada sektor pertanian rakyat yang banyak menghasilkan bahan makanan. Di luar Jawa, terutama bagian timur atau Maluku, dititik beratkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangan lainnya. Di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan perdagangan antar pulau dengan luar negeri, seperti Cina, Campa, dan India. Dari kota-kota pelabuhan, pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja daerah pemerintah menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Mata uang yang digunakan dibuat dari bahan campuran perak, tembaga, timah putih dan hitam. Yang lebih menakjubkan lagi, berdasarkan catatan biarawan Katolik Roma berasal dari Italia bernama Odorico dan Parthenon, ia pernah mengunjungi Jawa pada tahun 1321 dan menyebutkan bahwa di Istana Jawa penuh dengan perhiasan emas, permata, dan perak. Ada dua faktor yang menyebabkan kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit bisa dikatakan makmur. Terdapat daerah yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian tanaman padi, yakni di lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur.
Kegiatan pertanian juga dikembangkan. Sawah dan ladang dikerjakan secukupnya dan dikerjakan secara bergiliran. Hal ini dimaksudkan agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Tanggul-tanggul di sepanjang sungai diperbaiki untuk mencegah bahaya banjir. Adanya pelabuhan di Pantura atau pantai utara Jawa yang memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Majapahit. Pelabuhan tersebut merupakan tempat berkumpulnya komoditas rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku. Adanya pelabuhan-pelabuhan tersebut mendorong munculnya kelompok bangsawan kaya. Mereka menguasai pemasaran bahan-bahan dagangan pokok dari dan ke daerah-daerah Indonesia Timur dan Malaka. Apalagi pada masa Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Pada masa inilah adanya pelabuhan rempah-rempah tersebut merupakan sumber pemasukan Majapahit, yakni dari pajak. Dalam kitab Negara Kartagama disebutkan bahwa banyak pedagang asing berkumpul di pelabuhan tersebut, seperti dari Cina, India, Khmer, dan Siam. Pajak dikenakan kepada pedagang asing yang melakukan transaksi perdagangan maupun yang menetap semi permanen. Pajak merupakan sumber pemasukan penting bagi kerajaan Majapahit. Untuk itu, Majapahit memiliki pejabat sendiri dalam hal mengurusi para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah kerajaan. Sastra budaya. Pada masa itu bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kartagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Di samping menunjukkan kemajuan di bidang sastra, Negara Kartagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman awal Majapahit antara lain sebagai berikut. Kitab Negara Kartagama, karangan Empu Prapanca pada tahun 1365. Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Kitab Arjuna Wijaya, karangan Empu Tantular. Kitab Usana Jawa, isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Kitab Tantu Pagelaran, tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang perbedaannya lebih bersifat statis. Walaupun di Majapahit terdapat 4 kasta seperti di India yang lebih dikenal dengan catur warna, tetapi hanya bersifat teoritis dalam literatur stana. Pola ini dibedakan atas 4 golongan masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat pula golongan yang berada di luar lapisan ini, yaitu Kandala, Mleka, dan Tuka, yang merupakan golongan terbawah dari lapisan masyarakat Majapahit.